Saudara sekalian, ternyata sikap Mensos Risma ini membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tersinggung. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ternyata tidak terima dan merasa tersinggung atas sikap Mensos Tri Risma hari ini atau Risma yang memarahi salah seorang warganya. Dia menilai sikap Risma seperti itu dalam video yang beredar luas itu tidak patut. Gubernur mengatakan bahwa saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan tuan, Anda masih bersama saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dor, tak tembak kamu. Tak tembak kamu. Masihkah Anda ingat kata-kata siapa itu, Puan dan Tuan? Baik, Puan dan Tuan, menjadi pemimpin dan yang bersifat public figure memang tidak gampang. Karena terkait dengan tanggung jawab bangsa dan sekaligus juga negara yang juga berhadapan langsung dengan rakyat. Terlalu lunak dikira tidak becus dalam memimpin, tapi kalau terlalu keras, tegas, galak, juga dinilai tidak pandai mengelola emosi, bahkan secara psikologis dikatakan bahwa pemimpin yang suka marah-marah itu pemimpin yang labil. Puan dan Tuan, CNN Indonesia Jumat tanggal 1 Oktober 2021 mewartakan bahwa Mensos Risma melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo pada Kamis tanggal 30 September. Dalam kunjungan itu, Risma melakukan evaluasi penyaluran bansos yang terhambat. Risma memutuskan menyalurkan bantuan pangan non-tunai, BPNT, atau juga disebut bansos sembako secara tunai pada periode Oktober-November karena kondisi alam yang menyulitkan distribusi bantuan. Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial. Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping bansos program Keluarga Harapan atau PKH di wilayah Gorontalo. Diduga Risma tak terima pihaknya disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran. Kemudian detiknews.com 2 Oktober 2021 membeberkan berita bahwa dalam video pendek yang viral, pada awalnya ada seorang pria berdiri di sisi depan sebelah kanan Risma sedang berbicara sambil sesekali memegang handphone. Risma pun sesekali merespons pernyataan pria tersebut. Jadi bukan kita cor, ya, kata Risma sambil memegang mic seperti dalam video. Namun mendadak perhatian Risma tertuju pada pria berkemeja merah yang ada di sisi depan sebelah kirinya. Risma lantas berjalan menghampiri pria tersebut sambil marah dan menunjuk menggunakan benda seperti pulpen. Dia sambil mengatakan begini, "Tak tembak kamu ya? Kamu tak tembak ya?" ucap Risma kepada pria yang mengenakan kemeja merah itu. Tidak jelas alasan Risma tiba-tiba bersikap demikian, akan tetapi ketika Risma berjalan, pria berkemeja merah yang awalnya duduk itu berdiri. "Tak tembak kamu," tegas Risma sambil kali ini mendorong pria tersebut menggunakan benda seperti pulpen. Sontak pria yang sebelumnya berdiri ketika dihampiri Risma jadi terduduk seketika akibat didorong oleh Risma. Saudara sekalian, ternyata sikap Mensos Risma ini membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tersinggung
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ternyata tidak terima dan merasa tersinggung atas sikap Mensos Tri Risma Harini atau Risma yang memarahi salah seorang warganya. Dia menilai sikap Risma seperti itu dalam video yang beredar luas itu tidak patut. Gubernur mengatakan bahwa saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi ya memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik. Ini kata Rusli setelah menghadiri acara survei indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di Hotel Magna Jumat 1 Oktober 2021 seperti dilansir di situs Pemprov Gorontalo. Saudara sekalian, bukan kali ini saja mantan wali kota Surabaya itu marah-marah terkait dengan bansos. Risma pernah marah saat menemukan bansos disunat di daerah kota Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Kemudian juga kita temukan di suarajatim.id, Menteri Sosial Tri Risma Harini kembali murka perkara penyaluran bantuan sosial. Risma kali ini memarahi pejabat Bank BUMN saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu 28 Agustus 2021. Surya.co.id 14 Juli juga menyatakan berikut ini kronologi kemarahan Menteri Sosial Tri Risma Harini saat menyaksikan dapur umum di Balai Wiataguna, Kota Bandung, Selasa 13 Juli 2021. Mensos tak hanya menegur pegawainya, tapi juga mengancam akan memutasi mereka ke Papua. Dan ini sudah menimbulkan pro kontra ya saudara sekalian. Ada yang nggak setuju ya, kemudian juga menganggap bahwa Papua itu seperti daerah buangan dan seterusnya. Ya, polemik kemudian terjadi dalam masyarakat. Kemudian di Kumparan News tanggal 21 Desember 2020, pengamat politik M. Kodari memberikan sejumlah catatan jika ketua DPP PDIP itu benar dipilih Presiden Jokowi sebagai Mensos. Menurut Kodari, Risma perlu menahan emosinya jika akhirnya masuk ke kabinet Menteri Jokowi Ma'ruf Amin. Ia melihat sikap emosional Risma yang terlihat saat memimpin kota Surabaya justru dapat menjadi potensi kelemahannya sendiri. Kodari mengatakan, Bu Risma itu orangnya sangat emosional ya, juga suka marah-marah. Kalau marah-marah mengerikan. Marahnya Bu Risma bahkan lebih mengerikan daripada Ahok. Yang kita juga kenal ya, beberapa kali Ahok juga sering marah-marah ya. Saya kira emosionalnya harus ditahan supaya jangan mengaburkan analisis dalam melihat persoalan. Kemudian akurat.co 2 Oktober 2021, pengamat politik Adi Prayitno menyindir Menteri Sosial Tri Risma Harini karena marah-marah diduga kepada anak buahnya. Lalu di akun Twitternya itu mengatakan begini, gak capek Bu marah-marah terus ya, sindir Adi sebagaimana dikutip dari akun Twitternya @adiprayitno_20 pada Jumat 1 Oktober 2021. Ya, bagaimana Puan dan Tuan? Apakah Anda ingin model pemimpin seperti yang mana? Suka berhawa api atau berhawa air? Atau antara api dan air? Nah, berikut ini ada Local Wisdom Jawa yang memberikan panduan bagaimana seorang pemimpin itu punya watak atau karakter. Nah, watak-watak itu laksana unsur-unsur kosmologi yang disebut dengan hasta brata. Jadi hasta brata. Hasta brata itu berasal dari kitab Hindu berbahasa Sanskerta, Manawa Dharma Sastra. Konsep hasta brata dalam kitab tersebut bahwa pemimpin kekaisaran bertindak sesuai dengan karakter para dewa. Hasta brata pun menjadi tolok ukur sebuah kepemimpinan di masa lalu. Ketika agama Islam masuk di Pulau Jawa, nilai-nilai luhur para dewa sebagaimana tadi dalam hasta brata kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut merupakan 8 unsur alam kepemimpinan hasta brata. Yang pertama, bumi. Seorang pemimpin yang punya karakter bumi, pemimpin harus mampu untuk memberi dan kokoh, memberi tanpa pamrih pada masyarakat yang
ia ayomi dan menjadi tempat pertama yang bisa diandalkan. Yang kedua, matahari. Pemimpin memberikan energi berupa visi, tujuan, dan alasan untuk setiap tindak keputusan. Memberi seperti matahari adalah memberi dengan terus-menerus hingga ia tidak menyadari bahwa telah berbuat banyak untuk orang lain. Yang ketiga, api. Berani dan yakin untuk menghancurkan, dalam tanda kutip ya, masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Selain itu, sifat api yang muncul ketika menghadapi masalah juga merepresentasikan ketegasan dalam pengelolaan serta keberanian mengambil putusan. Yang keempat, watak samudra. Pemimpin yang punya watak samudra, pemimpin adalah sosok yang membuka mata dan pikiran secara luas, menerima pendapat dari sekitar sebagai tanda respek seorang pemimpin pada orang lain. Ia tidak menelan mentah-mentah masukan yang datang. Dengan memikirkan baik-baik semua pendapat yang ada, pemimpin mampu mendapatkan pengetahuan baru dari sekitarnya. Kemudian pemimpin yang berwatak langit, berbeda dengan horizon atau kaki langit, karena horizon hanya ilusi optik dari keterbatasan organ sensoris manusia. Langit merupakan sebenar-benarnya atap bagi bumi. Langit adalah cakrawala, ia adalah simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan. Sosok yang menyimbolkan langit memiliki kompetensi, kemampuan, dan kecakapan yang dapat diajarkan pada orang lain. Yang keenam adalah watak angin. Pemimpin yaitu seseorang, keberadaan dan pengaruhnya bisa dirasakan oleh sekitarnya. Keberadaan pemimpin bukan sebagai simbol dari kekuasaan, ia adalah orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli pada kondisi yang dihadapi. Yang ketujuh adalah watak pemimpin seperti bulan. Pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedamaian pada sekitarnya, rasa damai yang nyaman dan membuat hati gembira, juga memberikan harapan pada sekitar ketika semua kondisi memberikan keputusasaan. Dan yang terakhir, karakter pemimpin seperti bintang. Pemimpin menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya. Menjadi pengarah artinya menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Menjadi inspirasi artinya pemimpin memiliki satu prinsip dasar yang menjadi ruh kepemimpinannya. Saudara sekalian, Hasta Brata merupakan satu dari filosofi kepemimpinan paling kompleks yang ada pada saat ini. Tidak hanya kompleks, Hasta Brata dengan membawa filosofi Jawa, membawa beberapa kelebihan sebagai satu konsep kepemimpinan. Dengan semua sifat di atas, pemimpin dengan 8 karakter Hasta Brata merupakan pemimpin yang memiliki ciri kepemimpinan yang paling ideal. Nah, saudara sekalian, watak mana yang dimiliki oleh Risma? Sudahkah Risma meneladani karakter pemimpin ideal? Pantaskah seorang pemimpin negeri ini berkarakter seperti Risma? Nah, Andalah yang akhirnya akan menilai dan memutuskan. Apapun jawaban Anda, tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.